Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Elizabeth Utagalung SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Wiralodra dengan NIM 869060425142. Pada hari ini, Senin 1 Desember 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Demikian, ini adalah BPJS saya dan ini adalah KTP digital saya dikarenakan KTP saya hilang dan juga dalam masa pengurusan pencetakan. Demikian, terima kasih. Baik, luar biasa semuanya. Semua sehat. Bayu sehat. Oke. Nah, jadi sebelum itu, Miss mau tanya dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Cek kehadirannya masing-masing. Ivan, Nathan, Jason, Arfan. Oke, mantap, semuanya hadir. Oke, semuanya ready untuk belajar? Ya, kita mulai, tapi sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita ambil sikap kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang menetap dalam kerajaan surga, saat ini di pagi hari ini kami mau belajar biologi. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan kami masing-masing. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, jadi ice breaking-nya adalah seperti ini. Miss Abed punya bola, ya. Bola yang terbuat dari kertas. Nanti kalau Miss play videonya, ini harus dilempar ke temennya, tapi lemparnya harus nicely ya, yang baik sama teman. Tapi kalau berhenti, berarti orang yang terakhir kali mendapat bolanya harus maju ke depan. Nanti Miss tanya tentang sistem pencernaan. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sistem pencernaan waktu SMP, gitu ya? Oke, dimengerti? Lambung. Keempat. Siapa yang keempat? Iya, Jessica. Bayu. Pankreas. Semua. Selanjutnya. Oke. Nah, Miss mau sekarang semuanya coba tutup matanya. Tutup dulu matanya. Tutup matanya dan hening. Coba rasakan apa yang terjadi di perut kamu. Ya, hentikan dulu. Tutup matanya, rasakan apakah ada gejolak-gejolak. Oke, sudah. Nah, setelah kalian rasakan tadi, apa yang kamu rasakan, Bayu? Lapar. Lapar. Gimana perasaan lapar? Gruk-gruk ada ininya? Ada bunyinya? Oke. Kalau Nathan? Kosong. Kamu belum makan ya tadi? Waduh, belum sarapan? Oke. Nanti sarapan ya waktu jam istirahat. Kalau Jessica, ada yang kamu rasakan nggak? Kosong.
kosong juga. Wah, berarti semuanya tidak ada yang full, tidak ada yang kenyang. Semuanya, oh Harfan kenyang. Tadi kamu udah sarapan, Pan? Oke, mantap. Gimana yang kamu rasakan, Pan? Sakit perut? Berarti kira-kira tadi ada yang perutnya kosong, ada perutnya bunyi. Berarti ada nggak sesuatu yang terjadi di dalam perut kamu? Ada. Kira-kira apa ya namanya itu ya? Oke, hari ini kita akan membahas bahwa tubuhmu itu sebenarnya bekerja ya. Walaupun kosong, walaupun berisi, di dalam tubuh kamu itu ada yang bekerja untuk mencerna makanan. Tentang apa ya kita belajarnya kemarin? Ada yang masih ingat? Pengertian sistem pencernaan. Terus apa itu sistem pencernaan? Belajar tentang organ-organnya, ada organ-organ apa saja. Terus belajar tentang Tujuannya? Tujuan dan Itu makan. Karena bilangnya energi. Oke, kalau ada energi bisa melakukan aktivitas, ya kan? Ambil selembar kertasnya, diambil selembar kertas, lalu tuliskan masing-masing. Menurut kamu, apakah kamu tahu kemana makanan pergi setelah ditelan? Lalu apa fungsi lambungmu? Dan di mana letak lemak itu dicerna? Ya, tidak perlu diskusi ya. Dituliskan saja sepengetahuan kamu. Tes. Selesai angkat tangan. Oke, 2 orang. Ada yang menjawab langsung prosesnya. Apakah kamu tahu kemana makanan pergi setelah dicerna? Oke, ini bagus sekali. Langsung dijawab dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, anus. Nice. Apa fungsi lambung menurut kamu? Memproses atau membunuh bakteri. Bagus. Di mana letak lemak dicerna? Di pankreas, di usus, di dalam tubuh. Mantap. Di perut. Ini Miss akan gabungkan bentuk dalam kelompok. Miss bisa ya. Jadi kelompok 1 di sini. Kelompok 1 itu ada Divan, Harfan, Jason, dan satu lagi Bayu. Ya. Kelompok 2 ada Ricky, Nathan, lalu Vicky, dan juga Nathan sini. Ya. Dan juga satu lagi Ricky, Jessica. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem pencernaan. Tolong dibaca yang kuat. Even tujuan pembelajaran kita yang pertama. Murid mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan dan menjelaskan urutan alur perjalanan makanan dari mulut hingga anus. Oke, tujuan pembelajaran kedua dibaca Vicky. Murid mampu menjelaskan keterkaitan struktur dan fungsi organ pencernaan serta peran enzim pada setiap tahap pencernaan. Oke, yang ketiga dibaca Kathleen. Murid mampu menganalisis gangguan sistem pencernaan dengan mengidentifikasi faktor penyebab dari kesulitan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah sangat jelas. Kita akan belajar mengidentifikasi organ-organ serta fungsinya, lalu kita juga belajar prosesnya, lalu kita juga belajar mengkaitkan strukturnya dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir, menganalisis gangguan ataupun kelainan pada sistem pencernaan. Oke, masih ada semangatnya hari ini? Masih. LKPD.
setelah penjelasan Miss. Jadi mohon didengar, dianalisis ya penjelasan Miss. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah apa namanya nak? Namanya mulut. Oke, ini adalah organ mulut. Mulut di bahasa ilmiahnya disebut sebagai cavum oris. Nah, di dalam cavum oris, dalam mulut kamu ada namanya dental, gigi. Lalu biasanya kamu punya apa juga? Bukan biasanya. Normalnya kamu punya apa? Lidah. Betul sekali. Lalu apa? Lalu air liur. Gusi. Yang kayak kembal juga. Nah, jadi di dalam cavum oris kamu terjadi pencernaan, ada dua, pencernaan mekanik serta pencernaan kimiawi. Kalau dikatakan pencernaan mekanik, dia mengubah bentuk dan atau wujud dari makanan itu. Jadi kamu makan biasa, tadi pagi makan apa Arfan? Nasi, tempe, telur, ayam. Banyak ya kamu makan ya. Iya. Pantesan kamu kenyang. Kalau ayam, bentuknya itu ya ayam gitu kan. Maksudnya daging ayam, bukan ayam utuh. Ayam, kamu masukkan ke dalam mulutmu, yang keluar nanti dari anusmu apakah bentuknya sama? Enggak. Kenapa itu kira-kira? Karena diproses di dalam tubuh. Karena prosesnya salah satunya adalah pencernaan dengan mekanik. Kita potong dia bentuknya, lalu kita giling, kita lumat, ya. Jadi bentuknya itu seperti bubur. Bubur makanan disebut sebagai bolus, ya. Nah, bolus, bukan bolu. Bolu itu enak makanan. Nah, jadi bolus itu ada karena dipotong, makanan yang dipotong-potong. Lalu itu dilumatkan dengan air liur kita atau saliva. Nah, siapa yang mengumatkan itu membantunya? Lidah, ya. Lidah kamu yang membolak-balikannya kan, membolak-balikan makanan kamu, gitu ya. Nah, jadi terjadi juga pencernaan kimiawi pada cavum oris, di mana terdapat namanya enzim amilase di dalamnya. Enzim amilase ada yang pernah dengar? Ya, Apa? enzim untuk memecah pati atau amilum jadi gula sederhana. Oke, benar sekali ya. Jadi enzim amilase ini mengubah amilum atau pati menjadi gula sederhana. Faring. Nah, di faring ini nanti ada namanya tekak. Tekak itu disebut namanya adalah epiglotis. Biasanya pipa itu buat apa? Menyalurkan. Sama. Dia bentuknya pipa yang memang hanya untuk menyalurkan dari atas turun ke bawah. Lalu kok bisa Miss? Emangnya makanan itu nggak seret? Bukan. Jadi dia ada namanya otot yang mendorong, ya. Makanya dia tetap mengalir. Atau Miss bilang dia dihantarkan sampai ke lambung. Nah, jadi ventriculus ini berada di sisi kiri rongga. Nah, ini dia. Coba kita lihat ya, ini tadi namanya apa? Enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein. Betul sekali. Apa itu sebenarnya adalah hati ya, yang ini, yang warna merah ini. Hati itu berada dekat si lambung. Nah, hati itu sebenarnya tidak dilewati oleh makanan. Jadi makanan itu tidak akan pergi ke hati. Tetapi hati kamu, di mana hati kamu? Di sini, bukan di sini ya. Beda, ini jantung namanya, di sini. Nah, hati kamu itu menghasilkan yang namanya cairan empedu. Fungsinya buat apa? Kita belajar.
Fungsinya adalah untuk intestinum. Ya, sama-sama kita katakan intestinum. Apa itu intestinum? Usus halus. Ya. Jadi kita sekarang udah pinter, bilangnya jangan mulut lagi, tapi kafu oris, lalu esophagus, lalu ini ventriculus, lalu hati hepar, lalu pankreas, lalu usus halus, intestinum. Good job. Nah, jadi intestinum ini sebenarnya fungsinya sangat luar biasa ya. Nah, walaupun ada dua usus halus, usus besar, tapi usus halus ini yang bekerja untuk mencerna dari makanan-makanan kamu. Diproduksi, enzim itu diproduksi dari pankreas, disalurkan ke usus halus, di usus halus lalu diserap, betul sekali. Nah, organ tempat hidrolisis enzimatik makromolekul panjangnya lebih dari 6 meter, berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi ke dalam darah. Jadi intestinum kamu itu terdiri dari 3, ada duodenum, jejunum, ileum. Nah, ketiganya ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau di duodenum itu tempat memproses makanan, jejunum juga untuk memproses makanan, sedangkan ileum itu untuk menyerap lemak pada makanan sehingga protein dan karbohidrat dapat diserap ke dalam darah. Jadi di usus halus kamu itu ada banyak sekali pembuluh darah ya. Jadi nutrisi-nutrisi dari mana yang istilahnya, dari brokoli, dari buah-buahan kamu, dari ayam kamu, itu diserap di usus halus lalu ditransfer oleh siapa? Ricky, ditransfer oleh siapa? Oleh darah ke seluruh tubuh kamu. Jadi mau otak kamu, mata kamu, ujung kaki kamu, ujung tangan kamu, semuanya memperoleh nutrisi. Karena apa? Diserap dari intestinum dan disalurkan melalui darah. Very good, very well. Oke. Nah, ini tadi penjelasan Elizabeth tentang intestinum. Selanjutnya yang terakhir adalah kolon. Nah, kolon itu atau usus besar ya, Nak. Kolon itu berhubungan dengan usus halus. Nah, kolon itu persambungan berbentuk kantung T. Nah, yang ini. Jadi untuk kelompok 1. Satu orang satu. Dijawab ya, didiskusikan dulu lalu dijawab. Diskusi dulu lalu masing-masing menjawab. Jangan lupa tulis nama. Ini untuk kelompok 2. Iya. Ini untuk kelompok 3. Diskusi dulu ya, Nak. Nanti setelah diskusi kalian akan presentasikan ke depan.
sekali. Pak Ernest, Anda harus keluar dari asrama ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam belenggu pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu perangkat tombol ini. Ini dihubungkan aja, dipasangkan contoh yang kayak mulut itu yang mana, A, B, C, atau D, atau E. Itu cara jawabnya. Pilih A, B, C, D, E. Ini kan mulut, jawaban pasangannya apa? Mulut itu apa? Yang mana? Mulut yang mana? A, B, C, D, E. B. B. Bener nggak? Bener nggak Jason? Bener. Terus B. Yang ini kelompok ini buat main mapping ya. Main mapping alur dari sistem pencernaan. Yang kelompok sini dipahamin nggak? Salah satu aja kan? Segala sesuatunya ya. Nanti dipresentasikan. Kita mulai ya presentasi dari kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2. Udah selesai nyari? Udah kan? Nah, nanti teman-teman boleh kasih pertanyaan ya. Selamat siang teman-teman. Ya, yang kenceng suaranya biar dengar. Nah, jadi pas sibuk ini Miss sempet nggak telat makan dan lain-lain, tapi Miss tetap suka nih pedas ya kan. Nah, tanpa Miss sadari, lambung itu sebenarnya udah ada ini iritasi. Nah, akhirnya Miss makan pedas, terjadilah gastritis ini. Apa yang kamu peroleh pada hari ini? Kesimpulan kita, pembelajaran kita. Jadi bisa disimpulkan kalau makanan yang sudah masuk kita makan total masuk ke sistem pencernaan dan diolah menjadi feses sekaligus nutrisinya diambil oleh tubuh kita supaya tubuh kita sehat. Oke, itu kesimpulannya. Oke, semuanya setuju? Setuju. Benar sekali ya, oke. One clap. Nah, hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa sistem pencernaan itu kerja sama. Kayak yang tadi dijelaskan sama kelompok 1. Tidak ada yang paling penting atau yang paling penting, tidak ada. Semuanya bekerja sama. Tadi sudah Miss dengar juga dari diskusi mereka dikatakan kalau satu yang rusak, yang lainnya ikut terganggu juga. Ini panjang dikit. Jadi sama nggak? Ini buku siapa Nah? Ini buku apa? Oke, waktunya cuma 2 menit aja ya. Setelah itu sambil kalian membuat refleksi, Miss Ebet akan sampaikan kalau di pertemuan berikutnya tolong dibawa kertas karton ya. Pertemuan berikutnya bawa kertas karton karena kita
digital, bawa laptop untuk menggunakan Canva, ya. Yes, Miss. Oke. Ayo segera ya refleksinya dikerjakan. Ya, Miss. Satu menit lagi. Ya, ditulis namanya. Oke, sudah? Sudah. Ya, sudah. Saya ingin simpulkan. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya,